Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan lengkap penggunaan dari Microsoft Form. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan lengkap penggunaan Microsoft Form. Oke, Microsoft Form itu adalah sebuah layanan ya dari Microsoft yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah formulir, kuis online, kuesioner, dan lain-lainnya. Jadi biasanya digunakan ketika mungkin ada acara meeting, ada acara training, ada acara banyak hal, terus kemudian dari panitia ingin memberikan formulir secara online ya. Kalau dulu mungkin menggunakan kertas, kemudian para peserta harus mengisi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kuis online atau formulir tersebut menggunakan online ya, menggunakan internet yang bisa diakses dari handphone, dari komputer, dari iPad, dan lain-lain. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan coba bahas penggunaan Microsoft Form ini. Pertama kita buka sebuah web browser ya, saya menggunakan Chrome. Kemudian kita masuk ke office.com. office.com. Nah, di sini saya menggunakan akun Office 365 nih. Jadi saya akan coba logout dulu ya, atau sign up, biar teman-teman juga bisa menggunakan dari awal. Oke, sebelumnya saya menggunakan akun mastawar@mantaf.com ya. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Microsoft Form itu bisa digunakan ketika teman-teman mempunyai akun Microsoft ya. Baik Office 365 maupun hanya memiliki akun Microsoft. Biasanya teman-teman untuk akun Microsoft sendiri bisa didapatkan ketika teman-teman masuk ke office.com, kemudian sign up menggunakan akun Gmail. Nah, di sini saya menggunakan akun Office 365 nih, mastawar@mantaf.com, bukan akun Gmail. Oke, saya akan coba login dulu ya. Jadi teman-teman silahkan ke office.com, tampilannya seperti ini, kemudian sign in. Nah, sign in di sini saya sudah menggunakan akun Mas Tawar saja gitu ya, menggunakan akun Office 365. Kemudian masukkan password. Oke, jika sudah login, maka muncul seperti ini, klik yes saja. Nah, bedanya apa dengan akun Microsoft? Akun Microsoft itu OneDrive-nya hanya 5 GB ya, free. Kalau yang Office 365 minimal 1 tera teman-teman. Kemudian ada Outlook. Kalau yang akun Microsoft itu Word, Excel, PowerPoint ada, tapi dia harus membukanya via online ya, via internet, via browser seperti itu. Kemudian dia nggak ada OneNote, nggak ada SharePoint, nggak ada Teams, tapi formnya ada. Jadi untuk akun Microsoft formnya ada, silahkan nikmati saja. Namun nanti akan berbeda ya, bedanya di apa nanti akan coba jelaskan. Nah, ketika sudah masuk ke office.com, kemudian login, untuk menggunakan Microsoft Form itu cukup klik di sini saja nih, Form. Oke. Nah, di sini saya contoh, di sini saya sudah pernah membuatkan kuis pertama namanya. Itu sudah ada ya. Jadi untuk melihat hasilnya, karena belum ada yang responnya ada di sini. Nanti kan akan saya coba jelaskan untuk responnya. Oke. Kemudian saya klik di sini lagi teman-teman, saya back dulu, saya back lagi. Nah, untuk membuat sebuah form gitu, teman-teman bisa klik new form atau new quiz. Sebenarnya sih hampir sama saja ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan sebuah pertanyaan, sebuah quiz dan lain-lain. Itu contoh di sini saya gunakan new form. Di sini langsung muncul untitled form. Diklik saja nama formnya apa. Contoh
kuis apa nih, kuis training Office 365, contoh seperti ini. Oke, jika ingin menambahkan gambar, teman-teman bisa klik di sini, insert image, nanti bisa pilih OneDrive. Contoh, saya akan menguploadnya dulu teman-teman. Saya akan membuka drive D, kemudian saya pilih image. Nah, saya akan coba mengupload ya, kucing dan satunya apa nih, dan ayam. Nah, kalau seperti ini, saya masuk ke sini dulu ke OneDrive, kemudian saya akan menguploadnya di sini. Jadi saya cukup tarik saja. Ini OneDrive saya masih kosong ya, jadi saya masukkan di sini. Ayam dan kucing sudah masuk di OneDrive saya. Kemudian saya klik di sini, Quiz Training Office 365. Saya pilih Add New. Mau pilih apa nih? Pertanyaan, nanti dijawab ketik atau choice atau rating atau date. Oke, contoh ya, kita menggunakan choice. Atau di sini kita akan masukkan gambar. Gambarnya kita ngambil OneDrive, Mas Tawar image. Nah, di sini sudah masuk ya, gambar ayam dan kucing. Contoh ayam. Oke, contoh seperti ini ya, Quiz Training Office 365. Gambarnya ada ayam seperti ini. Kita bisa hapus atau apapun. Oke. Question 1 atau pertanyaan 1, saya akan mencoba membuatkan sebuah pertanyaan. Kalau judul ini bebas ya, jadi saya judulnya Office 365 tapi pertanyaannya belum tentu Office 365 seperti itu ya. Contoh ibu kota Indonesia adalah, contoh di sini Bandung, Jakarta, atau saya tambahkan lagi Semarang. Contoh ini 3 saja. Kemudian saya akan buat tambah add new lagi. Ini mau multiple, yang kita bahas yang ini dulu ya. Ini mau multiple answer atau jawaban atau apa nih? Contoh kalau multiple berarti dia nanti bisa dipilih 2 gitu ya, atau tidak gitu ya. Jadi harus 1 seperti ini. Yang ini required artinya nanti formnya itu sebelum disubmit dia harus mengisi semuanya seperti itu. Oke. Kemudian saya klik new lagi, mau teks gitu ya. Saya akan buat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapakah penemu Office 365? Seperti ini. Nanti akan disuruh masukkan sebuah answer ya, atau long answer, ini panjang seperti itu. Nanti akan kita lihat di responnya, jawabannya itu apa. Kita pilih add new, contoh rating di sini ya. Apakah Anda puas dengan training Office 365? Seperti ini. Nanti akan dikasih bintang, atau kita tidak mau bintang, dia number 1-5 seperti itu, atau kita bisa tambahkan sampai berapa, sampai 10. Nanti suruh pilih gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini pilihan, ini teks, kita tambahkan lagi. Ini untuk tanggal nih, kira-kira kapan Anda ingin training lagi, contoh seperti ini. Nanti disuruh mengisi tanggalnya. Oke. Add new,
Sudah ya, ada choice, text, rating, date, sudah kita gunakan semua. Oke, jika sudah, teman-teman kalau ingin tadi bedanya apa sih menggunakan Office 365 atau tidak? Nanti di sini ada pilihan, teman-teman. Ini pun di setiap pertanyaan itu contoh saya tambahkan lagi. Choice dulu ya. Kita bisa tambahkan image. Image-nya mau dari mana? Dari OneDrive, contoh di kucing, saya add. Pertanyaannya saya pilih warna kucing di samping. Kumisnya ada berapa? Contoh seperti itu ya. Pilihannya 20, 30, 41, contoh seperti ini. Oke, jika sudah, di sini juga kita bisa contoh pertanyaan ini kita mau diataskan di nomor 4. Nah, kucing nomor 4, kapan ingin training lagi jadi nomor 5, seperti itu ya. Jadi kita bisa ke sini dulu, kita ke ataskan lagi contoh seperti itu. Jadi sekarang nomor 3. Oke, nomor 1 ini, nomor 2 jawaban, nomor 3 seperti ini, nomor 4 puas apa enggak, ini untuk tanggal. Oke, jadi bedanya apa sih Office 365 dengan yang akun Microsoft? Kalau akun Microsoft itu untuk public, tapi untuk akun Office 365 ini itu bisa by organisasi ya. Contoh di sebuah sekolah, dia yang akan menginput atau menjawab atau merespon itu hanya sekolah itu saja, itu boleh. Atau kita bisa gunakan public juga. Kemudian si orang tersebut boleh nggak mengisi 2 kali gitu ya, itu ada settingannya. Oke, pertama kita bisa lihat atau mengganti theme-nya atau layout-nya. Itu contoh seperti ini, itu bisa kita mau seperti ini bisa. Jadi menarik teman-teman menggunakan platform. Jadi ada background-nya ya, background-nya pun bagus-bagus untuk temanya. Kemudian di sini ada pilihan setting nih, setting. Nah, dia ada pilihan ini, kalau di akun Microsoft itu nggak ada nih. Jadi siapa yang dapat mengisi form ini? Jadi only people in my organization. Nah, my organization itu apa? Dia saya menggunakan Mantap ya. Jadi yang mengisi yang bisa adalah orang yang mempunyai email nama @mantap.com. Nah, saya coba jelaskan. Di sini akan record name-nya. Jadi siapa sih yang mengisi dari form tersebut, itu nanti muncul namanya. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, one respond per person. Jadi hanya boleh sekali saja responnya, nggak boleh berkali-kali. Itu bisa disetting di sini. Oke, yang pertama kita nggak pakai one respond dulu. Kemudian di sini ada pilihan accept respond. Kita bisa gunakan juga formnya itu ada masanya, ada due date-nya. Jadi nggak sembarangan lain hari itu sudah ditutup seperti itu ya. Contoh startnya kapan dan end date-nya kapan. Contoh startnya ini tanggal 4. Sekarang tanggal 3 ya. Contoh ini startnya tanggal 3 jam siang atau malam. PM sampai tanggal 4 ya, seperti itu. Ini ada pilihan lagi, ada shuffle question, ada thank you message. Ketika sudah melakukan respon, kita bisa ganti namanya. Contoh di sini
Terima kasih ya bro. Terima kasih ya bro, seperti ini. Kemudian nih ada pilihan lagi nih, notifikasinya. Send email receive to respond. Get email notification for each respond. Jadi nanti saya akan mendapatkan email ketika ada orang yang melakukan respon. Oke, jika sudah, di sini ada pilihan share nih teman-teman. Nah, ini pilihannya only people in my organization yang bisa merespon. Jadi kita copy saja. Oke, jika sudah copy, saya menggunakan Mas Tawar. Oke, Mas Tawar ya. Saya akan coba mengisi surveinya. Saya paste di sini, saya enter. Nah ini, ya. Nanti submit. Ketika belum isi, dia tadi required ya. Jadi harus diisi semua. Oke. Yang pertama saya menjawab ibu kota Indonesia adalah, saya salahkan dulu aja ya, contoh Semarang. Kemudian di sini saya menemu Office 65 Mas Tawar, contoh ya. Nah, ketika saya submit, nanti ada pilihan nih. 3 question harus di-submit ya. Ada question 3, 4, 5 yang belum di-submit. Nah, seperti ini. Coaching di samping. Ini masih loading teman-teman, masih loading si gambar kucing. Saya coba enter lagi dulu. Saya reload. Semarang, Mas Tawar, ini masih belum. Kemudian, apakah Anda puas dengan training Office 365? Saya sangat puas. Kira-kira kapan Anda ingin training lagi? Contoh, tanggal sekian. Kemudian ada pilihan nih, send me email to receive my response. Nah, di sini kucingnya sudah muncul teman-teman. Oke, kucing di samping kumisnya ada berapa? Ada 41. Saya submit. Oke, terima kasih ya bro, ini sudah muncul ya. Thanks, terima kasih ya bro. Ini gambar tadi, gambar ayam. Ketika saya enter lagi, kemudian saya pilih lagi, saya pilih semua, saya submit. Nah, ini masih bisa nih, terima kasih ya bro-nya masih bisa, nanti akan terjadi double. Oke, saya copy lagi di sini teman-teman. Saya akan membuka di yang lain. Contoh di sini saya menggunakan ini Firefox ya, di browser yang lain. Jadi ini yang belakang itu adalah Chrome, ini adalah Firefox. Contoh Mas Tawar ingin masuk ke sini, padahal dia domainnya adalah my365office.net. Saya coba masuk ya. Apakah bisa login? Nah, dia bilang you don't have permission for view this form. Jadi tadi kita sudah melakukan privilege, nggak boleh di luar organisasi. Jadi orang publik nggak bisa masuk. Oke, saya ke office.com lagi. Saya different masuknya. Contoh Sumanto nih. @mantaf.com. Nah, dia domainnya atau organisasinya itu satu ya. Jadi harusnya Sumanto bisa masuk. Contoh saya masuk. Oke, kemudian saya akan paste di sini. You don't have permission. Oke, kemungkinan ini masih Mas Tawar nih teman-teman. Oke, Sumanto harusnya bisa. Saya paste. You don't have permission. Oke, sebentar. Saya copy dulu yang ini. Harusnya sih Sumanto sih bisa harusnya. Oke. Dia bilang nggak bisa. Coba saya ke office.com lagi. Dia sebagai Sumanto barangnya. Sumanto @mantap.com. Kemudian
Saya buka lagi di sini. Kemudian saya copy lagi. Kemudian saya masuk ke sini lagi. Oke, masih belum bisa. Saya lihat settingannya dulu. Settingannya only people in my organization can respond. Record name. Oke, tanggalnya sudah benar. Padahal si Sumanto adalah yang sama ya, mantaf.com. Kita coba cek lagi ke office.com. Saya takutnya ini masih kebawa dari si tadi Mas Tawar at main365office.net. Sumanto ya, sudah benar. Saya login atau saya buka dengan dia biasanya ada catch ya, ada cache gitu ya. Saya coba buka dari sini aja deh, dari new dari incognito ya. Coba Sumanto at mantaf.com. Saya coba login, kemudian saya oke teman-teman, tadi karena yang Chrome yang Firefox itu tadi dia masih ke bawah dari login dari Mas Tawar at main365office.net. Nah, saya gunakan incognito biar cache-nya itu atau cache-nya itu tidak menempel ya. Jadi harusnya yang belakangnya @mantaf.com itu bisa masuk. Contoh di sini saya akan coba isi seperti ini. Saya isi aja ya. Ini belum diisi, saya submit, dia akan bilang satu pertanyaan harus diselesaikan, yaitu question nomor 5. Ini nomor 5. Saya isi dulu, saya submit. Oke. Submit sudah selesai. Kemudian saya akan setting nih. Saya akan submit lagi. Submit. Nah, dia masih bisa ya. Kemudian saya akan setting di sini nih teman-teman. Jadi nggak boleh yang respon hanya sekali ya. Oke. Kemudian saya share lagi, saya copy, saya masuk ke sini lagi ke incognito, saya paste. Nah di sini ada pilihan nih, atau ada pesan. Your response has already been submit ya. Artinya responnya itu sudah disubmit, jadi nggak bisa disubmit lagi. Contoh saya akan gunakan satu lagi, incognito satu lagi. Saya enter. Nah dia harus login lagi ya. Contoh di sini Warsito at mantaf.com. Send in. Kemudian tadi kan settingannya sekali respon ya. Kita coba cek di sini Warsito. Oke, submit. Nah, di sini tadi ketika sudah disetting hanya satu kali yang bisa respon, maka di sini nggak ada pilihan untuk merespon lagi ya. Jadi tadi kan ada menu lagi tuh, ada klik untuk respon lagi gitu ya. Saya akan paste lagi, enter. Nah dia bilangnya your response has already been submitted. Artinya kamu sudah merespon, jadi nggak boleh respon lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa cek nih responnya nih. Kita sebagai adminnya bisa mengetahui responnya. Nah di sini Bandung 1, Jakarta 3, Semarang 1. Kenapa ada 3? Karena tadi kita melakukan
responnya itu ada yang 2 kali gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau ingin membuat sebuah kuis itu di sininya harus disetting juga nih, mau one respon atau enggak gitu ya, atau mau satu organisasi apa enggak. Oke, di sini Bandung 1, Jakarta 3, Semarang 1. Nanti kita bisa download teman-teman. Downloadnya ada di sini, open in Excel. Nah, dia bisa download, kita bisa klik hasilnya. Ini yang join teams ya. Nah, ini kita bisa cek nih di sini nih. Dia Sumanto Waryono tadi 2 kali. Ya. Dia siapakah penemu, seperti ini. Dia kita sudah Excel-nya juga sudah ini ya, sudah bisa kita filter. Gitu teman-teman, cara mudah membuat sebuah pertanyaan, kuis atau kuesioner ya menggunakan Microsoft Form yang bisa digunakan ketika mungkin setelah terjadinya sebuah meeting atau terjadinya sebuah training dan lain-lain yang biasanya harus mengisi form di menggunakan kertas. Ini kita bisa menggunakan form online. Mungkin hampir sama dengan Google Form, tapi Google Form itu arahnya lebih ke ini ya, lebih ke public. Jadi kalau public kan di sini enaknya kalau Office 365 itu dia sudah ada siapa sih yang mengisi gitu ya. Nah, kalau untuk public biasanya harus mengisi nama atau alamat ya, 2 itu, nama alamat seperti itu harus mengisinya dulu. Oke, mungkin cukup sekian penggunaan dari Microsoft Form, semoga bermanfaat. Sudah panjang lebar ya tentang Microsoft Form, semoga bisa diaplikasikan di tempat kerja, di kampus atau di sekolah teman-teman atau bapak ibu sekalian. Oke, seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe channel Tetawar. Kemudian setelah menonton video ini, jika bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan di share ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini saya sedikit bahas lagi. Untuk share ini, itu orang harus mengisi. Tapi ketika teman-teman membuat form di sebuah Microsoft Teams, itu kan kolaborasi ya. Dia biasanya bisa mengganti pilihannya, mendelete pilihannya, merubah tampilannya dan lain. Itu untuk di Microsoft Teams itu hanya yang jika ingin mengisi ya, jadi mengisi saja, yang di copy yang ini teman-teman, bukan formnya gitu ya. Kalau formnya itu nah nih, get link, view and edit itu dikasih ke Microsoft Teams. Ketika teman-teman mungkin teman-teman silahkan buat pertanyaan-pertanyaan di Microsoft Form seperti itu, yang di copy yang ini. Tapi ketika ingin orang lain suruh mengisi, berarti yang harus di copy yang di sini, yang di atas, yang pilihannya send and collect response. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian, sudah panjang lebar tentang Microsoft Form. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.